Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 162. Nah, pada chapter kali ini kita akhirnya melihat evolusi Garou untuk menjadi monster yang lebih sempurna seperti di versi One Sensei. Terlihat juga ketika Garou ada di final evolusinya, dia mempunyai sayap dan memiliki bentuk yang sangat besar, yang berarti pada perubahan Garou di chapter kali ini adalah perubahan yang satu langkah lagi untuk menjadi monster sempurna. Dan jika begitu, pertarungan antara Saitama melawan Garou akan menjadi lebih epik dengan kekuatan Garou yang terus bertambah ketika bertarung. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 162. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama dan Garou dalam posisi saling siap bertarung dan bertuliskan pertarungan antara yang terkuat dan yang terjahat akan terjadi, yang berarti pertarungan antara Saitama versus Garou akan segera terjadi. Nah, di awal chapter, kita melihat helikopter penyelamat akhirnya berhasil mendarat setelah dilempar oleh Garou ke jaring, dan mereka semua di sini sedang mengevakuasi diri untuk tempat yang lebih baik dengan menggunakan perahu karet, karena helikopternya saat ini sudah benar-benar rusak. Tapi walaupun mereka semua seperti akan selamat karena berhasil lolos, Sekingar masih cemas karena mungkin situasi saat ini tenang, tapi bisa aja monster muncul kapanpun. Setidaknya, jika ingin menghindari kejadian buruk, harus memindahkan yang terluka secepat mungkin ke perahu karet. Lightning Max yang mendengar percakapan Sekingar dan Mumen Rider tentang monster, dia jadi kepikiran tentang dua monster raksasa yang barusan mengamuk sebelumnya. Karena kelihatannya malah terbelah menjadi dua dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba aja Tareo yang memakai selimut bersama Waganma menjawab kalau pasti itu adalah paman. Paman yang mengalahkan mereka adalah pahlawan hebat yang melindungiku. Jelas para pahlawan nggak tahu siapa yang dimaksud paman itu oleh Tareo. Makanya di sini Mumen Rider menanyakan apa paman yang dimaksud Tareo itu adalah orang yang memakai tank top, tapi menurut Tareo itu bukan. Ya jelas para pahlawan selain Tareo nggak bakal pernah tahu karena Garou ini bukanlah pahlawan yang terdaftar di asosiasi hero, melainkan monster. Dan ketika mereka sedang berbicara, malah muncul getaran yang sangat kuat seperti ada gempa. Dan ketika dilihat oleh mereka semua, di sini cuma terlihat ada sebuah bayangan bergerak sangat cepat dan mereka hanya bisa kaget dengan sesuatu yang bergerak sangat cepat itu hingga membuat terjadi getaran. Sekingar berpendapat kalau dia nggak yakin apakah itu seseorang yang sedang bertarung atau hanya reaksi dari gempa. Soalnya terlalu banyak kemungkinan bisa terjadi dan tidak ada cara untuk memprediksinya. Akhirnya di sini kita diperlihatkan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kalau itu adalah pertarungan antara Saitama melawan Garou yang sedang berada di atas langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di sini juga mereka bertarung dalam keadaan malam hari. Terlihat Saitama di sini berusaha memukul Garou, tapi Garou dengan refleks cepatnya langsung bisa menghindari pukulan Saitama. Dan ketika Saitama agak lengah sedikit karena pukulan dirinya yang tadi, di sini Garou langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat kakinya dengan sangat tinggi dan langsung menendang Saitama dengan powerful. Hingga di sini terlihat Saitama mental ke permukaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan ketika dia terbentur ke tanah, di situ tanahnya pada retak dan hancur. Nah, walaupun Saitama di sini sudah terbanting ke tanah, Garou masih terus ingin menyerang Saitama. Garou langsung mendekati Saitama dengan cara melompat dari batu ke batu lain. Sedangkan Saitama yang setelah terkena tendangan oleh Garou malah mencoba membersihkan bajunya yang kotor. Seakan-akan Garou ini bukanlah ancaman bagi dirinya. Tapi pada saat itu juga Garou yang sedang menuju ke arah Saitama langsung melakukan pose menggunakan jurus andalannya, yaitu dengan mengangkat tangan dan langsung mengarahkan tinjunya kepada kepala Saitama seperti dia ingin membelah Sage Centipede. Karena Garou sangat yakin kalau tinju dia ini bisa membelah apapun. Bahkan ada perkataan Garou yang mengatakan, "Tinjuku tidak akan meleset." Bahkan di sini Garou mengeluarkan seluruh kekuatannya kepada Saitama untuk membelah Saitama menjadi dua. Lalu apakah serangan Garou ini berpengaruh kepada Saitama? Oh jelas tidak lah, karena kepala botak Saitama sangatlah kuat melebihi ketahanan Sage Centipede. Tapi walaupun Garou gagal, tapi efek yang ditimbulkan karena tinju karate Garou membuat tanah-tanah yang di sekitarnya hancur, bahkan hingga mengeluarkan petir yang sangat dahsyat. Seakan-akan terjadi serangan sihir. Garou masih terus berusaha untuk membelah Saitama, bahkan dia berteriak dengan kencang agar bisa mengalahkan si botak Saitama. Namun hasilnya tetaplah nihil. Yang ada malahan Saitama dengan mudah menghancurkan tangan Garou hanya dengan menyundul tangan Garou ke atas. Ya Garou jelas auto kena mental, bukannya kepala botaknya yang hancur, malah tangannya yang hancur. Nah, Saitama yang berhasil menyundul tangan Garou berekspresi biasa aja, menganggap kalau Garou ini kenapa sih tiba-tiba kok ngajak berantem gitu. Tapi menurut Saitama nggak apa-apa, karena dirinya juga mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada Garou, jadi nggak masalah. Sedangkan Garou seperti orang yang sangat serius untuk menghadapi Saitama, dan perubahan Garou menjadi monster juga mempunyai kekuatan spesial. Karena tangan Garou yang harusnya sudah hancur malah bisa kembali normal, yang berarti Garou mempunyai kekuatan beregenerasi yang tinggi. Nah, dengan kondisi tangan Garou yang udah normal, di sini dia masih mencoba untuk memukul Saitama
Saitama dengan tangan kirinya. Tapi Saitama malah emosi dengan Garou dan langsung memukul Garou hingga mental karena nggak mendengarkan dirinya yang sedang berbicara. Ya jelas Garou mental sangat jauh, bahkan tergesek-gesek di air hingga meninggalkan bekas yang sangat besar. Garou juga di sini bahkan terkubur oleh bebatuan hingga kelihatan kakinya doang. Dan ternyata posisi Garou yang mental ini sangatlah dekat dengan helikopter penyelamat, yang berarti Sekingar dan para pahlawan lain sedang menonton Garou terpental sangat jauh. Nah, Garou yang terkubur oleh bebatuan mencoba untuk berdiri lagi. Bahkan dia sampai terkejut dengan Saitama karena bisa-bisanya dia mempunyai kekuatan seperti itu. Tareo yang melihat Garou dari kejauhan langsung nyamperin karena sangat senang telah menyelamatkan dirinya sebelumnya. Di sini Sekingar juga tahu kalau yang terpental barusan itu adalah orang yang tadi membantu saat melawan monster kelabang raksasa. Nah, Garou yang akhirnya mengetahui kekuatan asli Saitama langsung merasa kesal karena tepat saat hampir mencapai tujuan akhirnya, rintangan terbesar tiba-tiba datang menghalangi, yaitu rintangan pahlawan yang sangat kuat melebihi dirinya. Dan Garou merasa harus segera menyingkirkannya karena jika tidak, dia tidak akan pernah jadi kejahatan absolut sesungguhnya. Yang terlihat, Garou seperti sedang berevolusi untuk menjadi lebih besar, lebih kuat lagi, dan mengamuk karena saking kesalnya. Di situ juga terlihat ada Tareo yang terus menghampiri Garou yang sedang berevolusi. Nah, nggak lama Tareo nyamperin Garou. Dia terkejut begitu juga dengan Sekingar dan para pahlawan lain karena ternyata itu adalah monster, apalagi dengan evolusi Garou yang sudah seperti monster sesungguhnya. Jelas para pahlawan kelas A langsung mengangkat Tareo untuk kabur dari medan pertempuran karena Tareo ini malah nyamperin Garou yang udah mau jadi monster. Sedangkan Garou juga merasakan kalau dia bereaksi akan kemarahannya, tiba-tiba tubuhnya menjadi bermutasi. Di sini Tareo langsung dibawa oleh para pahlawan dan Sekingar untuk pergi dari medan pertempuran ke laut lepas dengan menggunakan perahu. Nah, ketika mereka sudah berjalan untuk menjauh dari medan pertempuran, tiba-tiba aja di sini para pahlawan nggak melihat kalau Tareo ada di mana dan tidak ada di perahu. Yang ternyata dia malah nyebur dan balik lagi ke medan pertempuran untuk menghampiri Garou. Dan gak lama Tareo berjalan, tiba-tiba aja dia sudah ada tepat berada di hadapan Garou, yang di sini Garou sudah terlihat sangat menyeramkan dengan bentuk tubuhnya yang menjadi lebih besar. Tapi Garou juga masih memiliki kesadaran manusianya tidak seperti sebelumnya. Ya walaupun Tareo di sini panik melihat Garou yang sangat seram, tapi dia tetap positive thinking dengan mengingat masa lalu yang telah terjadi dengannya oleh Garou. Karena Garou ini dari dulu selalu menyelamatkan dirinya, Tareo mengatakan dalam hati untuk menguatkan dirinya. Kalau itu adalah paman, kali ini aku tidak akan lari seperti sebelumnya. Tareo sambil menangis bilang kalau sejak awal kau ini adalah pahlawan kan kepada Garou. Tapi Garou di sini nggak menerima kalau dirinya adalah pahlawan. Di sini Garou mengatakan, berapa kali harus kubilang padamu di mananya aku terlihat seperti seorang pahlawan. Lihatlah baik-baik diriku ini. Aku akhirnya berhasil berubah menjadi monster sejati. Dan sebelum Garou menuntaskan perkataannya, Tareo langsung membantah kalau kau adalah pahlawan paman. Barusan adalah yang keempat kalinya kau menyelamatkan diriku. Aku tahu betul setiap kali aku dalam masalah kau pasti akan datang menolongku. Dan bagiku kau adalah pahlawan terhebat dari semuanya. Sambil terlihat Tareo ini menangis ingin kalau Garou ini menjadi lebih baik lagi. Dan bagi Tareo, mau bagaimanapun dia mengetahui seluruh pahlawan yang ada di asosiasi pahlawan, Garou tetaplah pahlawan bagi dirinya walaupun Garou mengaku dia adalah monster. Garou adalah orang yang selalu menyelamatkan dirinya dari bahaya apapun itu. Dan ini bahkan sudah 4 kali Garou menyelamatkannya. Jadi Tareo menganggap kalau Garou adalah hero sesungguhnya. Tareo bermohon berhentilah berpura-pura menjadi monster. Nah, Garou ngeliat Tareo kepikiran, kenapa Tareo malah merengek seperti itu? Karena akhirnya diriku ini bisa menunjukkan padamu saat dimana sang monster yang menang. Yang berarti Garou ini sebenarnya ingin membantu Tareo juga karena nasib Tareo sama kayak Garou waktu kecil. Dan tiba-tiba aja muncullah pahlawan botak yang langsung menghampiri Garou bersama Tareo. Saitama sambil berjalan mengatakan, namamu Garou bukan? Kau akan membuat Patua itu jadi sedih kalau begitu terus. Kau memburu pahlawan, menghancurkan banyak dojo, dan sekarang kau pura-pura jadi monster, bahkan membuat anak kecil menangis. Bersikaplah dewasa. Kau tidak harus ngambek seperti ini kan? Apa kau tersinggung saat ku bilang tampilanmu mirip monster? Bahkan Saitama bilang kalau cosplaymu itu cukup realistis juga. Dan tiba-tiba aja ketika Saitama sedang berbicara, dia di sini akhirnya menyadari kalau Garou sudah berubah kostumnya lagi karena menjadi lebih besar lagi dan beda dari sebelumnya. Nah, kerennya itu di sini Tareo malah memeluk kakinya Garou, ibarat Garou ini yang pahlawan sedangkan Saitama lah yang monster. Ya walaupun Tareo sudah bilang untuk berhenti kepada Garou, tapi di sini Garou tetap kekeh kalau dirinya akan terus melanjutkannya.
Garo mengatakan akan menghancurkan pandangan hidup, akan kutunjukkan padamu betapa tak berdayanya para pahlawan itu. Tidak akan ada lagi yang tersisa untuk membunuh atau menyelamatkanmu. Hanya akan ada aku, kejahatan absolut yang mendominasi dan mengakhiri secara permanen dunia yang tidak masuk akal ini, yang membuat kita berdua menangis ini, kepada Tareo. Nah, Tareo yang mendengar perkataan Garo langsung menyuruhnya untuk tidak menyakiti pahlawan lagi. Semua orang akan sungguh mengira kau ini monster kalau begini terus. Tapi di sisi lain, Saitama juga akhirnya sudah tepat berada di hadapan Garo dengan sangat dekat. Bahkan Saitama malah menawarkan Garo untuk memukul dirinya, dan itu dipersilahkan oleh si botak Saitama. Yang ada Saitama malah menantang Garo apakah Garo ini takut dengan tidak memukulnya. Jelas Garo nggak mau banyak basa-basi lagi dan langsung memukul Saitama dengan wujud perubahan monster yang baru. Yang harusnya pukulan Garo ini berpengaruh dengan Saitama, apalagi tubuhnya kan sudah berevolusi. Tapi ternyata pukulan Garo ini sama sekali nggak berpengaruh oleh Saitama. Yang ada si botak Saitama kayak dipukul oleh makhluk yang lemah. Ya, Tareo yang melihat itu sangat kaget dengan pahlawan botak ini. Ternyata ada pahlawan yang lebih kuat daripada pahlawan kelas S. Dengan santainya Saitama mengusap kepala Tareo sambil mengatakan, "Tidak apa, aku tidak akan terluka kok." Nah, dari perkataan Saitama ini sebenarnya benar-benar gokil parah. Karena Saitama malah mengatakan aku tidak akan terluka, tapi bukannya tidak akan mati. Seakan-akan Garo ini bukanlah lawan baginya. Bahkan Saitama nggak akan terluka hanya dengan makhluk seperti Garo. Nah, Garo yang emosi kepada Saitama langsung mencoba menendang si botak Saitama dengan penuh kekuatan. Tapi kerennya Saitama cuma memukul dengan cara menampar Garo. Itu membuat Garo mental ke jauh dan menyuruh pindah ke area lain saja agar banyak orang yang tidak terluka. Nah, Saitama mengatakan lagi kepada Tareo, "Hei, kau mau aku menghentikan dia kan, tapi tidak membunuhnya?" Tareo langsung mengangguk-ngangguk kepada Saitama. Sedangkan Saitama dengan posisi gagah berani dan kerennya langsung mengatakan, "Oke, serahkan saja kepada diriku ini," sambil berjalan menuju Garo yang tadi mental dipindahkan oleh tamparan Saitama. Nah, siapa nih yang dulu pernah ngarepin si botak Saitama cepat keluar dari pertempuran? Ya, inilah yang terjadi kalau si botak Saitama cepat-cepat keluar. Garo aja yang barusan berevolusi masih tetap aja dibecandain oleh Saitama. Harusnya kalau di anime lain itu ya, ketika orang yang mendapatkan perubahan barunya di dalam medan pertempuran dan lagi terdesak, harusnya ya orang yang baru berubah penampilannya ini atau berevolusi bakal menjadi lebih kuat dan bakal menang. Beda dengan anime OPM yang nggak kayak gitu. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang One Punch Man chapter 162. Dan kebetulan tanggal 28 atau hari Kamis akan rilis chapter terbaru, yang seharusnya Kamis kemarin udah rilis tapi ditunda. Tapi ya pasti ada alasan yang lebih penting kenapa ditunda chapter barunya. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.